Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembidangan ilmu fikih. Pembidangan ilmu fikih dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu bidang ibadah mahda, yaitu aktivitas ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu bidang fikih muamalah, yaitu bagian dari ilmu fikih yang membahas aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan ekonomi, termasuk transaksi jual beli, kerjasama, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Apa itu ibadah mahdhah? Mengapa disebut mahdhah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mahdhah artinya murni. Ibadah mahdhah berarti ibadah murni. Mengapa disebut ibadah mahdhah? Istilah ini disampaikan para ulama untuk membedakan dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Cakupan ibadah dalam Islam. Bidang ibadah dalam Islam mencakup lisan, hati, pemikiran, atau akal, dan anggota tubuh lainnya. Ibadah dalam hal ini adalah hubungan manusia yang terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat merupakan pengakuan atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syahadat menjadi dasar bagi seluruh ibadah dan amal perbuatan dalam Islam. Kedua, salat. Salat merupakan rukun Islam yang paling fundamental. Salat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Bagi setiap muslim, salat bukan hanya kewajiban tetapi juga kebutuhan dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selanjutnya, puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan syarat tertentu. Selanjutnya, haji. Haji adalah ibadah yang melibatkan perjalanan fisik dan spiritual ke kota suci Mekah dengan tujuan melaksanakan serangkaian ritual tertentu sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama haji adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan diri dari dosa. Adapun tujuan dari ibadah. Ibadah dalam Islam harus dikerjakan dengan tujuan, yaitu ikhlas, mahabbah dan taat, istiqomah, serta iktisad. Hikmah ibadah. Ibadah yang benar akan melahirkan hikmah. Yang pertama, takwa, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dilapangkan rezekinya, meraih surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Selanjutnya, bidang kedua yaitu bidang muamalah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan antara sang Khalik dengan makhluk melalui ibadah untuk membersihkan jiwa dan menyucikan hati. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan harus diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban keduanya berdasarkan sebuah kesepakatan.
Aturan tersebut salah satunya terdapat dalam fikih muamalah, yang di dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang pokok bahasanya meliputi harta benda, hak kebendaan, dan distribusinya. Fikih muamalah juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut bergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri. Secara umum, pengertian muamalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. Secara istilah, pengertian muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian muamalah secara luas yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah secara sempit yakni semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun pengertian fikih muamalah menurut Abdullah Al-Sattar Fatullah Said ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi, seperti persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama menggarap tanah, dan sewa menyewa. Prinsip muamalah terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan khusus. Prinsip umum muamalah yang pertama adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, bahwa hukum Islam memberi kesempatan yang luas bagi perkembangan muamalah sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, muamalah dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, atau yang dikenal dengan istilah kemaslahatan. Artinya, segala bentuk muamalah yang dapat merusak ataupun mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti judi, penjualan narkotika, prostitusi, dan sebagainya. Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan, yang meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor uang dan real, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai adil dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Selanjutnya, prinsip khusus muamalah. Yang pertama, objek perniagaan harus halal dan thayyib. Yang kedua, pihak-pihak yang bertransaksi harus ridho atau saling rela. Yang ketiga, dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah dalam mengelola dana merupakan ciri yang harus ditonjolkan. Berikutnya, beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan, yakni transaksi yang mengandung riba, transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, dan transaksi yang mengandung unsur judi atau maisir. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Baik, berikut ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama, bidang al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal asy-syakhsiyah yaitu aturan-aturan mengenai pernikahan, termasuk syarat sahnya rukun nikah,
hak dan kewajiban suami istri, serta perceraian. Yang kedua, bidang muamalah dalam arti sempit. Objek kajian fikih muamalah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta, kepemilikan, dan akad, yaitu berbagai jenis akad atau perjanjian yang mengatur hubungan antar manusia seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fikih jinayah. Fikih jinayah atau hukum pidana Islam membahas tentang tindak pidana jarima, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan sanksi, baik berupa hudud, qisas, maupun takjir. Keempat, bidang fikih siasah. Siasah adalah aturan-aturan dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Terakhir, bidang fikih mawaris. Fikih mawaris membahas tentang siapa saja yang berhak menerima harta atau ahli waris, sebagaimana cara pembagiannya dan berapa bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Demikian, sekian dan terima kasih.